Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali di pertemuan yang keempat ya, dalam edisi belajar mengaji Iqra 4. Insya Allah seperti yang saya sudah janjikan, di pertemuan ini di akhir nanti kita melanjutkan belajar membaca Iqra 4. Akan ada namanya ujian ya, ujian kenaikan ke tingkat Iqra 5. Sebetulnya ujian itu dibuat untuk menguji coba sampai sejauh mana sebetulnya hafalan, ingatan kawan-kawan dan adik-adik tentang tanda-tanda baca yang sudah dipelajari ya. Nah baiklah adik-adik dan kawan-kawan sekalian, kita akan melanjutkan mengaji kita ya. Sebelum kita mengawali, marilah kita sama-sama membaca ta'awudz basmalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, di sini ada keterangan lagi ya. Sabar, ulangilah lagi sampai tak ada yang keliru. Artinya selalu diingatkan oleh yang membuat Iqra ini. Artinya kita jangan sampai keliru ya dalam belajar membaca ini, membaca Iqra ini. Kita harus sabar katanya ya, sabar, ulangilah jangan sampai tiada yang keliru. Baik, kita akan sama-sama baca. Man ahsanu dinan zu padlin azimin qalu sami'na wa ata'na nahnu lahu muslimun ma yugani anhu maluhu wa yahdi bihi kasiron ahsani taqwimin faja'alahum ka'asbin ya'lamu iza bu'sira ila yaumi yub'asuna tahsabuhum aiqazan falyad'u nadiyahu huwa agna wa aqna min alfi sahrin. Baik, kita akan membaca ulang ya, kita akan baca bersama lagi. Tidak usah terburu-buru membacanya, yang penting lancar bacanya dan benar ya. Man ahsanu dinan zu fadlin azimin qalu sami'na wa ata'na nahnu lahu muslimuna ma yugani anhu maluhu. Nah ini harap diperhatikan, jangan sampai huruf hu-nya ini dibaca panjang ya. Ma yugani anhu maluhu. Nah seperti itu ya bacanya. Wa yahdi bihi kasiron. Wa yahdi bihi kasiron ahsani taqwimin faja'alahum ka'asfin ya'lamu iza bu'sira ila yaumi yub'atsuna tahsabuhum aiqazan falyad'u nadiyahu huwa agna wa aqna
huwa agna wa aqna min alfi sahrin, min alfi sahrin. Baik, sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya. Dimulai dari huruf man ahsanu dinan. Baik, seperti itu ya cara bacanya. Jadi apabila masih ingin di halaman ini, ingin membaca di halaman ini, silakan diulang dari menit awal membaca di huruf ini ya. Di awal membaca huruf man ini ya. Saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, masih sama bentuknya murojaah ya. Kita membaca sampai benar-benar bisa lancar dan tidak salah-salah membaca ya. Baik, kita sama-sama membaca. Wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanuna wa la ya'uduhu hibzuhuma wa la ya'uduhu hibzuhuma wa la ya'uduhu hibzuhuma. Nah, jangan sampai ketinggalan membaca huruf lamnya dipanjangkan. Di sini ada huruf hamzah ya, bersambung dengan huruf waw mati dibaca panjang. Di sini juga ada huruf H ya. Ada huruf seperti tanda baca domah tapi terbalik, ini juga harus dibaca panjang ya. Juga termasuk huruf mim bersambung dengan huruf alif yang tanpa tanda baca, artinya huruf mimnya harus dibaca panjang ya. Harus benar-benar diperhatikan bacanya. Wala ya'uduhu hibzuhuma wala yuhituna bisai'in wala yuhituna bisai'in ya'lamu ma baina aydihim ya'lamu ma baina aydihim wa'tuni muslimina wa'tuni muslimina wa busra lil muhsinina wa busra lil muhsinina wa ma nahnu bimustaiqinina wa ma nahnu bimustaiqinina idhum 'alaiha qu'udun idhum 'alaiha qu'udun fasayuhbitu a'malakum fasayuhbitu a'malakum wa kana 'alaikum raqiban wa kana 'alaikum raqiban ilaihi marji'ukum jami'an ilaihi marji'ukum jami'an idh nada wa huwa makzumun idh nada wa huwa makzumun. Nah, di sini ada huruf ya yang diabaikan ya. Ada huruf ya, tidak ada titik dua di bawahnya dan tidak ada tanda baca di atasnya. Artinya huruf ya ini diabaikan, tidak usah dibaca.
iznada wa huwa makzumun. Hadza syai'un azibun. Hadza syai'un azibun. Kanu anhu mu'ridina. Kanu anhu mu'ridina. Abrig alaina sabron. Abrig alaina sabron. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan dibaca tanpa terjeda ya. Mengikuti kursor tanpa dipandu dengan suara saya. Dimulai dari huruf wa la khaufun alaihim. Nah, seperti itu ya. Kita akan melanjut ke halaman berikutnya. Masih yang sama, kita masih belajar membaca dengan lancar ya dan dengan benar. Baik, sama-sama kita akan membaca kembali. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna bi ba'din. I'malu ma syi'tum. Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Fi tugyanihim ya'mahuna. Fi tugyanihim ya'mahuna. Iza raza'tum ilaihim. Iza raza'tum ilaihim. Fa'aksarta jidalana. Fa'aksarta jidalana. Fartakib yauma ta'ti. Fartakib yauma ta'ti. I'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika. Nah, ini huruf lam yang bersambung dengan huruf sin ya. Huruf sin sendiri bersambung dengan huruf waw mati ya, waw mati sukun. Jadi huruf lam dengan huruf sin ini bersambung ya membacanya, tidak terjeda ya. Jadi membacanya wa la saufa yu'tika. Jangan dibaca wa la saufa yu'tika, tapi bersambung ya. Wa la saufa yu'tika. Ahmilu fawqa ra'si. Ahmilu fawqa ra'si. Nah, ini menyambung panjang. Harap diperhatikan panjang pendeknya ya. Wa
karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum fayuhfikum tabhalu wa yuhrij adghanakum. Kita baca dengan perlahan ya. Fayuhfikum tabhalu wa yuhrij adghanakum. Kita baca dengan perlahan lagi, tapi bersambung ya hurufnya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kawan-kawan dan adik-adik harus mulai membaca tanpa terbata-bata ya. Baik, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada keterangan ya, katanya bagus, tetapi ulangilah katanya sehingga tidak ada yang keliru lagi. Baru ke tahap selanjutnya ya, baru ke tahap kenaikan tingkat Iqra. Artinya membacanya tetap lancar ya, tetap harus lancar, menyambung membacanya, tidak terbata-bata. Akan tetapi di sini ada peringatan jangan keliru membacanya ya, jangan sampai salah membaca huruf, bunyi huruf, dan diperhatikan tanda baca panjang pendeknya ya. Baik, kita akan membaca bersama-sama lagi. In ata'tumuhum wa yakbiduna aydiyahum wa yakbiduna aydiyahum wa ajlib alaihim wa ajlib alaihim. Nah, di sini ada huruf jim ya, huruf qalqalah ya. Kita pantulkan. Wa ajlib alaihim, ada dua ya, jim dan huruf ba ya. Ini huruf qalqalah. Wa ajlib alaihim wa khailika wa rajilika wa khailika wa rajilika qausaini au adna. Nah, huruf dal adalah huruf qalqalah. Jadi harus dibaca mantul ya. Qausaini au adna. Walaqad ra'ahu wa an akim wajhaka. Nah, di sini ada huruf jim lagi. Jim huruf qalqalah, jangan lupa ya, huruf qalqalah harus dibaca mantul ya. Wa an akim wajhaka bi'ijlin hanijin wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Nah, di sini ada huruf to ya. Ada huruf to adalah huruf qalqalah juga, jadi harus dibaca mantul juga. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Wa la yut'amu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Ij'alu bida'atahum. Ij'alu bida'atahum. Udhuluha bisalamin. Udhuluha bisalamin. Wala takum ala qabrihi. Wala takum ala qabrihi. Diperhatikan di sini ada huruf ain ya, jangan dibaca seperti membaca huruf alif ya. Jadi ada dengungnya ya. Kita baca perlahan. Wala takum ala qabrihi. Huruf ba adalah huruf qalqalah. Qabrihi. Fa bada. Nah, di sini ada huruf dal ya, diperhatikan ini hampir dibaca panjang. Ternyata ini bukan huruf dal yang dibaca panjang, akan tetapi huruf alif ini ada tanda baca di atasnya ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Fabada'a bi'awiyatihim. Fabada'a bi'awiyatihim. Nah, kita baca dengan perlahan,
tetapi menyambung bacanya. Fabada'a bi'awiyatihim. Fabada'a bi'awiyatihim. Khalaqna jaujaini. Khalaqna jaujaini. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan tidak apa-apa perlahan-lahan, asalkan membacanya dengan tidak terbata-bata, menyambung. Kalau bahasa dari saya adalah satu napas tadi. Tetapi harap diperhatikan tanda bacanya juga, jangan sampai keliru ya. Baik, silakan mengulang membaca dari huruf ini yang saya tunjuk dengan kursor ini tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf in ata'tumuhum. Baik, silakan bagi yang ingin mengulang-ulang dari menit pertama ini, silakan diulang ya. Bagi yang ingin mengulang-ulang di halaman ini. Baik, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada keterangan lagi nih. Syarat ininya katanya ya, EPTA atau kenaikan harus diperhatikan mahrojnya ya. Jadi di sini banyak poin-poin atau indikator yang harus diperhatikan untuk EPTA kenaikan. Mahrojnya artinya bunyi bacaan huruf hijaiyahnya harus benar. Terus matnya, mat itu artinya bacaan-bacaan panjang ya. Bacaan panjang harus dibaca panjang. Begitupun sebaliknya, bacaan yang tidak mat atau bukan panjang alias pendek jangan dibaca panjang ya. Terus huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah tadi ada 5 ya. Huruf ba, huruf jim ya, huruf dal, huruf to, sama huruf qaf ya. Itu harus dihafalkan ya. Singkatnya kalau kita belajar tajwid disingkat baju di toko ya. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf ya. Hurufnya seperti itu. Jadi qalqalahnya harus benar bacanya ya. Kalau membaca huruf qalqalah harus mantul. Nah, di sini juga disertakan bedanya, harus bisa membedakan yang tadi 4 huruf tadi. Huruf alif yang mati dibacanya a ya. Terus huruf a, huruf ak tadi, ak sama ok. Nah, tadi ya harus bisa membedakan ya. Itu di halaman yang sebelumnya ya, di pertemuan, kalau tidak salah di pertemuan yang kedua ya, yang lalu ya, kita belajar perbedaan keempat huruf ini. Nah, di sini juga dikasih keterangan membacanya boleh pelan asal betul semua. Nah, tidak boleh terburu-buru ya. Tidak boleh terburu-buru membacanya, yang penting betul semua. Karena untuk bisa membaca lancar itu akan bisa dengan sendirinya sebetulnya ya. Cuman di sini saya akan mencoba mengajak kawan-kawan dan adik-adik sedikit-sedikit untuk membaca tanpa dijeda ya. Artinya insya Allah nanti ke Iqra 5 dan ke Iqra 6 selanjutnya adik-adik atau kawan-kawan membacanya sudah mulai lancar. Nah, ketika sudah menaik tahapan ke membaca Al-Quran, tidak terbata-bata lagi ya, seperti itu. Baik, kita akan sama-sama baca. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum azwajan.
lala bisa fi batnihi. Nah, ini diperhatikan ya, ini huruf lam, lanjutnya huruf lam ya, jangan sampai ini dibaca alif ya, la a itu salah ya, karena alif itu tidak bersambung dengan huruf berikutnya ya. La bisa fi batnihi, walamu taminhum ru'ban firaku baini wa bainika, firaku baini wa bainika, wala tahmil alaina, wala tahmil alaina, wala saufa yu'tika, wala saufa yu'tika, hujbiyadika diksan, hujbiyadika diksan, hadza buhtanun azimun, hadza buhtanun azimun, fi tugyanihim ya'mahuna, fi tugyanihim ya'mahuna, ma yug'ani anhu maluhu, ma yug'ani anhu maluhu, kaidahum fi tadlilin, kaidahum fi tadlilin. Baik, seperti itu ya cara bacanya. Jadi mulai sekarang dicoba membaca dengan tanpa terbata-bata ya. Baik, silakan bagi yang ingin murojaah, saya persilakan. Mungkin bagi adik-adik atau kawan-kawan di rumah yang sudah mempunyai buku Iqra, bisa dijeda di menit ini untuk murojaah sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, ataupun langsung murojaah di video ini ya. Baik, silakan bagi yang ingin murojaah di video ini bisa mengikuti kursor tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf hu wa yubadi'u wa yu'idu. Baik, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada keterangan ya sebelum kita melanjutkan membaca. Di sini dicantumkan keterangan katanya, maaf bila belum betul semua, jangan naik dulu ke jilid berikutnya katanya ya. Jadi sudah diperingatkan kalau belum betul semua bacaannya, yang sudah tadi poin-poin tadi ya yang sudah disebutkan itu belum betul semua, katanya jangan naik dulu ke jilid berikutnya. Artinya kawan-kawan dan adik-adik harus sering-sering membaca ulang ya. Baik, sekarang kita akan membaca ya. Wa iza ra'au tijaratan, wa iza ra'au tijaratan. Nah, di sini ada huruf jal ya. Ada huruf jal. Di sini ada huruf jim. Ini walaupun bunyinya hampir terdengar sama, tapi sesungguhnya berbeda cara bacanya ya. Huruf jal, ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang depan ini, yang bagian atas ya. Ini namanya gigi ini ya, gigi depan ini. Ujung lidah kita disentuhkan pada gigi kita yang depan atas ini. Za, seperti itu ya. Wa iza ra'au tija. Nah, beda dengan jim ya. Kalau huruf jim ini tengah lidah kita ya. Tengah lidah kita ditempelkan pada rongga mulut kita
yang paling atas ya. Nah, lidah kita ini ya, tengah lidah kita ditempelkan pada rongga kita, rongga mulut kita yang paling atas. Ja, ja, ja gitu ya, seperti itu ya. Seperti kita menyebutkan kota Jakarta ya, Jakarta itu ya. Jakarta. Nah, ketika kita menyebutkan Jakarta itu sebetulnya lidah kita itu sedang menempel pada rongga mulut kita yang paling atas, Jakarta. Nah, seperti itu ya. Jadi huruf jim itu seperti itu penyebutannya. Meja, meja seperti itu ya. Meja Jakarta seperti itu. Jadi sedangkan huruf jal ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang paling depan tapi yang atas. Za seperti itu ya. Wa idza ra'au tijaratan. Wa idza ra'au tijaratan yamshi ala rijlaini. Yamshi ala rijlaini. Nah, tetap diperhatikan kolkolahnya ya. Karena huruf jim adalah huruf kolkolah ya. Jadi harus mantul bacanya. Yamshi ala rijlaini. Wa ishaqa yaquba. Wa ishaqa yaquba. Hafafnahuma binahlin. Hafafnahuma binahlin. Wahum la yash'uruna. Wahum la yash'uruna. Wa aktsaruhum la ya'lamuna. Wa aktsaruhum la ya'lamuna. Ya laitani lam usrik. Ya laitani lam usrik. Wa kana amruhu furuton. Wa kana amruhu furuton. Laqad jalamaka bisu'alina jatika ila ni'ajihi. Nah, ini cukup panjang. Huruf hijaiyahnya bersambung. Jadi memang harus benar-benar kita ulang-ulang ya membacanya ya. Ini sebenarnya rangkaian huruf-huruf supaya kita mulai terbiasa membaca rangkaian huruf hijaiyah yang bersambung banyak ya, supaya kita memang benar gitu ya, tidak keliru. Makanya dibuat serumit ini ya. Laqad jola maka bisu'alina jatika ila ni'aji. La tu'a. Nah, diperhatikan lagi ya di sini ya. La tu'a hij'ani bima nasyitu wa la turhiqani. La tu'a hij'ani bima nasyitu wa la turhiqani. Nah, ini diperhatikan, ini huruf hamzah ya. Huruf hamzah di depannya ada huruf alif, artinya harus dibaca panjang ya. Memang huruf hamzah ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus seperti ini bentuk variasi penulisan huruf hijaiyahnya. Dia bersambung dengan huruf waw ya, huruf waw. Tapi huruf wawnya tidak dibaca. Pembahasan ini ada di pelajaran Iqra yang sebelumnya ya, tentang huruf waw yang tidak dibaca ini. Jadi kita baca la tu'ahijni bima nasyitu wa la turhiqni. Wa arsalnahu ila mi'ati. Nah, ini ya. Huruf mim walaupun bersambung dengan huruf alif yang tanpa tanda baca, tapi tidak kita baca panjang karena huruf mimnya di bawahnya dibubuhi atau dikasih tanda baca kasroh ya. Jadi tidak dibaca panjang walaupun ini bersambung dengan huruf alif ya. Jadi dibacanya ila mi'ati alfin aw yaziduna. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Nah, seperti itu ya cara bacanya ya. Silakan dibaca oleh kawan-kawan dan adik-adik tanpa dipandu dengan suara saya ya. Bagi adik-adik dan kawan-kawan di rumah yang mungkin sudah mempunyai buku Iqra, silakan diulang-ulang di halaman ini karena halaman ini adalah
sudah dibuat sedemikian rupa supaya kawan-kawan dan adik-adik lancar dalam membaca huruf yang bersambung ya, huruf yang bersambung tanpa dieja sebetulnya ya, tapi dengan memperhatikan tanda-tanda baca yang sudah dipelajari. Artinya tidak boleh pun, walaupun harus membaca dengan menyambung lancar, tapi harus benar juga membacanya ya. Jadi silakan membaca tanpa dipandu dengan suara saya. Dimulai dari huruf wa idza ra'au tijaratan. Baik, seperti itu cara bacanya ya. Tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja tidak apa-apa. Yang penting benar cara bacanya ya. Baik, kawan-kawan dan adik-adik, ini sudah merupakan halaman terakhir dari kita belajar membaca Iqra 4 ya. Seperti yang saya sudah janjikan, kita akan mencoba menjawab soal ya. Kawan-kawan dan adik-adik, silakan persiapkan alat-alat tulisnya. Persiapkan buku atau kertas dan alat tulisnya pena atau pensil ya. Saya akan membuka soal. Harapannya kawan-kawan dan adik-adik bisa menjawab semua. Artinya kawan-kawan dan adik-adik sudah mengerti ya tentang bahasan-bahasan kita yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Baik, saya akan mulai. Soal ini seperti biasa ada waktunya ya. Ada waktunya yang sudah saya tentukan. Jadi harap diperhatikan waktunya juga. Soalnya mudah apabila kawan-kawan dan adik-adik mengikuti dari awal pertemuan, pasti insya Allah bisa menjawab ya. Baik, akan saya mulai soalnya. Nah, ini soal pertama. Bila huruf hijaiyah diberikan tanda baca sebagai berikut, maka berbunyi, wah mudah sekali ya. Soalnya mudah sekali. Soal nomor 2. Silakan dibaca soalnya. Sekarang soal nomor 3. Masih tentang bunyi-bunyi huruf ya. Tentunya kalau sampai sudah ke pertemuan keempat yang ini, mudah sekali menjawabnya ya. Artinya memang kawan-kawan dan adik-adik sudah menguasai insya Allah ya Iqra 4 ini. Nah, sekarang soal nomor 4, mudah juga, silakan jawab soalnya.
Soal nomor 5 ya, silakan dijawab. Semuanya masih dengan terkait dengan bunyi-bunyi huruf ya, yang sudah kita pelajari. Sekarang soal nomor 6 ya. Soal nomor 7. Nah, ini huruf qalqalah ya. Tentunya sudah saya berikan info ya terkait dengan huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah itu ada 5 ya. Nah, di sini ada yang bukan. Jadi silakan dipilih manakah yang bukan huruf qalqalah. Sekarang soal nomor 8. Wah, mudah sekali ini soalnya ya. Soal nomor 9 masih sama terkait dengan tanda baca ya. Artinya selain kawan-kawan dan adik-adik belajar mengaji harus juga tahu kenal nama-nama tanda baca ya. Makanya saya beri soal seperti ini. Supaya kawan-kawan dan adik-adik juga paham dan mengerti nama-nama tanda baca. Nah, ini adalah soal yang terakhir, soal nomor 10 ya. Silakan dijawab. Karena kita cuman ada 10 soal ya, yang mewakili dari masing-masing lembar di Iqra 4 insya Allah ya. Silakan dijawab, tentunya soal-soalnya mudah sekali ya insya Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan selesainya soal nomor 10 tadi, artinya kita sudah menyelesaikan pertemuan keempat ya, pertemuan terakhir dalam edisi belajar mengaji Iqra 4 ya. Insya Allah seperti biasa, jawaban dari pertanyaan soal tadi akan saya cantumkan di pertemuan pertama belajar mengaji Iqra 5 ya. Saya doakan semoga kawan-kawan dan adik-adik sudah paham dan lancar dalam membaca, utamanya sampai dengan belajar mengaji Iqra 4 ini ya. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan pertama belajar mengaji Iqra 5 ya. Bagi yang ingin mengulang-ulang silakan. Bagi yang ingin mengulang dari pertemuan pertama atau pertemuan ini silakan, ataupun dari belajar mengaji Iqra 1 pertemuan pertama pun tidak apa-apa ya. Saya cukupkan ya. Mari sama-sama kita membaca Shadaqallahul Azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.